Oke, sebelum apa-apa yang dibahasnya, pasti orang kurang cakap nih. Yus, kau tidak pergi sembahyang. Sekarang hari Minggu. Kau tidak pergi gereja kali ini, gitu kan? Jadi saya di sini dahulu saya cakap ya. Sebelum orang cakap saya cakap. Saya lagi demam, kurang sehat ya. Kurang sehat semalam makan, tak apa makan sudah makan terlalu banyak. Lepas itu asam-asam lah. Demam saya sekarang, selisima. Terus bangun-bangun selisima, apa kurang sehat. Mandi tadi mandi, terus mandi. Saya keluar sekejap, wah macam pening-pening kepala saya. Ini demam lah, kira demam gitu. Jadi saya tidak dapat sembahyang ya. Oke, jelas ya di sini. Oh ya, semoga Anda cepat sembuh ya. Tapi sebenarnya gini loh kawan, orang Kristen itu sebenarnya nggak perlu sakit, ya, bukan nggak perlu, semestinya nggak sakit. Dan orang Kristen itu semestinya nggak bodoh. Dan orang Kristen itu ya semestinya berlaku seperti Tuhan. Kenapa? Pada diri mereka konon ceritanya ada Tuhan. Ada Tuhan kawan pada diri kalian itu. Ada Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu katanya Tuhan. Jadi seharusnya kalian itu nggak perlu sekolah. Kenapa? Ada Tuhan di dalam diri Anda. Orang yang kerasukan setan saja mampu melakukan hal-hal yang dahsyat loh. Kalian yang merasuki Tuhan, luar biasa kan? Ada Roh Kudus di dalam diri kalian. Jadi kalau sakit seperti itu mah, aduh, kemana Tuhannya? Ya, harusnya kalian itu nggak usah naik pesawat. Kalau mau ke luar negeri langsung aja sekejap. Mau Amerika, langsung tiba-tiba muncul di Gedung Putih. Ya kan gitu. Harusnya begitu kalian itu. Karena kalian punya Tuhan di dalam diri kalian masing-masing. Ada Roh Kudus. Tapi faktanya masih juga sakit. Baru juga plus sudah nggak pergi ke tempat happy-happy. Biasanya kan kalau hari Minggu tempat happy-happy. Tempat baca-baca biblos gitu. Harusnya. Masa baru flu aja sudah kayak begitu. Terus Tuhan yang ada dalam diri Anda itu kemana? Tidur. Aduh hai. Saya paham. Di dalam Kristen cakap, saya tidak pernah sakit, saya tidak pernah tua. Gimana kayaknya? Saya terus terang saya cakap, saya dalam Kristen, saya tahu sakit itu adalah dalam diri kita sendiri yang melakukan itu, baru kita menjadi sakit. Ya, tapi dalam Alkitab tidak mengajar bilang Kristen ini tidak pernah sakit, Kristen itu selalu sembuh, Kristen itu selalu sehat. Lepas itu tidak pernah tua gitu kan. Tidak ada dalam Alkitab itu. Kalau kamu tahu betul-betul, baca dulu Alkitab. Baca Alkitab, jangan baca Al-Quran gitu. Jadi tidak ada itu. Orang Kristen paham, yang sakit, dia pernah sakit, jatuh sakit ya. Memang itu kebiasaan. Karena semalam mungkin saya terlalu banyak makan itu ais. Minum ais yang sejuk-sejuk, lepas itu asam-asam. Terlebih makan, jadi saya punya perut tidak dapat kontrol, maka dia jadi panas, maka saya pun pening terus. Begitu. Ini dokter punya sudah. Bukan Alkitab sudah. Karena Anda berbuat kelebihan makan, maka Anda pening. Begitu. Kalau makan 1 pinggan, 2 pinggan, 3 pinggan paling banyak, sudah kenyang. Kalau mau makan 10 pinggan, maka kau sakit. Begitu. Nah, itu yang aku cakap tuh sudah blank macam itu, sudah pening. Anda sendiri pening ya gitu. Lalu kemana Tuhan yang ada pada diri Anda? Roh yang masuk ke dalam diri Anda itu kemana? Kok Anda bisa sakit? Bukankah dalam tubuh Anda ada Tuhan berupa roh? Begini ya, kalau ayat-ayat yang di luar untuk dibahas, saya tidak akan jawab ya. Saya tidak akan jawab kalau itu. Anda bukan manusia ya. Anda bukan manusia, tetapi iblis begitu kan. Jadi soalan-soalan yang Anda berikan itu melalui daripada iblis. Pasti saya tidak akan jawab. Ya. Buat apa saya jawab kan? Soalan yang tidak nyata gitu. Jadi Anda suka-suka buat soalan yang tidak nyata gitu. Tidak nyata dalam Alkitab. Jadi saya tidak akan jawab ya.
kesalahan bodoh, bahasa Arab bodoh, tetap bodoh gitu. Ya. Loh, kok bisa nggak dijawab? Ini kan yang paling prinsip dalam iman kalian. Orang Kristen itu selalu busung dada, membanggakan diri, mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Mengaku pada diri kalian itu ada Roh Kudus. Dan katanya kami tidak bisa memahami kitab kalian karena kami tidak memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Tuhan kalian. Dan kalian memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada pada diri kalian. Berarti Tuhan pencipta alam semesta itu ada pada diri kalian. Kok sekarang jadi sensi ketika saya tanyai? Atau jangan-jangan kamu tidak memiliki Roh Kudus dalam diri Anda? Atau Roh Kudus itu hanya hoaks? Yang sebenarnya adalah Roh Kudus sesuai dengan Quran, yaitu malaikat Jibril yang mengajarkan segala sesuatunya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ataukah memang betul Roh Kudus itu adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kalian? Nah, makanya saya katakan, kalau Anda itu memiliki Tuhan di dalam diri kalian, Tuhan yang langsung muncul di dalam wujud kalian, masuk ke dalam roh kalian itu, maka kalian itu tidak perlu sakit. Karena tubuh kalian itu menjadi rumah Tuhan. Rumah Tuhan kok sakit? Nah, di sini perlu berpikir. Jangan-jangan Roh Kudus yang diajarkan itu hanya merupakan halusinasi aja. Jangan-jangan yang diterangkan oleh Al-Quran Roh Kudus adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan segala sesuatunya kepada Rasul Muhammad SAW untuk diajarkan kepada seluruh manusia tentang hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Jangan-jangan itu. Tapi kalau Anda ngotot Roh Kudus itu adalah Tuhan yang datang kepada pribadi-pribadi Kristen, tolong jawab, kemana Roh Kudus Anda ketika Anda sakit? Ayo, baru flu aja Anda sudah nangis kayak begitu. Tolong dijawab ini penting, silakan. Jadi kalau tidak ada jawaban, ya selalu saya jawab ya. Allah tidak mencipta tulisannya. Allah tidak pernah mencipta tulisan. Manusia itu yang mencipta tulisan. Allah hanya menyampaikan. Lalu Nabi Musa menulisnya. Tulisan itu. Maka Musa itu manusia. Ya. Ini bukan ajar mereka. Apakah Islam di Al-Quran kamu tidak mengajar begitu? Allah hanya menyampaikan. Lalu Musa yang menulisnya. Jadi tulisan itu adalah di tangan manusia. Ya. Di tangan manusia, bukan di tangan Allah ya. Di tangan Musa, manusia itu. Nah, di situ yang kamu gagal itu. Apa ini kau punya pemikiran? Kamu pikir itu Al-Quran kamu itu jatuh dari langit kah? Tidak ada itu, temberang itu, penipu itu. Jatuh dari langit kah? Bodoh ini orang. Jadi kalau jatuh dari langit, buat apa? Buat apa itu manusia-manusia itu sana? Kan tidak logik itu, saya kamu. Ini saya belum cakap lagi yang kenapa kalau jatuh dari langit kan nanti saya mau tanya lagi tadi. Saya bukan tanya, saya mau berpikir lagi itu. Apa itu? Apa itu? Kenapa jatuh dari langit? Sedangkan duit pun tidak jatuh dari langit kalau kau tidak bekerja. Bodoh kan? Oke. Anda kembali kepada tema. Oke. Kalau Musa menulis, karena dia menulis firman Tuhan. Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Wajar. Nah, Lukas menulis, Paulus menulis, Markus menulis, orang yang disebut Matius, Yohanes menulis. Itu wahyu dari mana? Maka wajarlah kemudian tulisan-tulisan mereka itu berubah-berubah. Karena mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Ya, hanya penamaan rasul diambil dari Quran untuk mendudukkan mereka supaya dianggap sebagai wahyu Tuhan yang mereka tuliskan. Mereka bukan nabi. Maka wajar tulisannya berubah-berubah. Lagian kalau tidak berubah pun tulisannya bukan wahyu Tuhan. Anda aja yang mengimani wahyu Tuhan. Wahyu aja ambil dari kata Quran kok. Penamaan Alkitab juga ambil dari Quran kok. Supaya karangan-karangan ini dianggap sebagai firman Tuhan. Kan begitu. Saya sudah mengajarkan kepada Anda tadi. Yang dicipta sempurna adalah manusia. Yang menciptakan dan yang berkarya tulisan kemudian adalah manusia. Makanya Allah menerangkan Allamal insana allama bil kalam. Al-Quran itu sudah nyata menyatakan itu. Anda aja kelamaan tidur. Sekarang kembali kepada tema yang tadi. Kita sudah tinggalkan itu. Anda tidak ada ilmu di situ. Nah, sekarang kita masuk ke tema yang berikutnya. Kemana Roh Kudus yang ada pada diri Anda? Kok Anda bisa sakit? Sementara orang-orang percaya menurut kitab Anda mampu membuat orang sakit itu sembuh ketika orang itu meletakkan tangannya di atas kepalanya. Mampu bahasa asing, minum racun tidak mati. Ayo, jangan Anda permalukan diri Anda. Baru flu aja sudah nangis kayak begitu. Harusnya COVID itu nggak ada. Kenapa? Karena kita punya orang Kristen, Pak.
orang-orang yang ada Tuhan di dalam diri mereka, ada Roh Kudus dalam diri mereka. Mereka menyentuh orang sembuh, tapi faktanya apa? Hoax. Saatnya Anda sadar. Tinggalkan agama yang membuat Anda itu linglung, membuat Anda itu malu. Anda malu sekarang. Anda ngaku saya tidak ke gereja, tidak nyanyi-nyanyi hari ini, karena saya lagi sakit. Loh, Roh Kudusmu kemana, coy? Bukankah Roh Kudus itu Tuhan? Tuhan ada dalam diri Anda. Gimana sih? Jangan-jangan roh setan yang Anda katakan itu. Jadi kembali kepada tema, mana Roh Kudus Anda? Kok Anda bisa sakit? Jangan-jangan yang sakit itu adalah roh yang ada dalam diri Anda. Silakan jawab. Bingung. Anda paham nggak? Anda berkata itu. Anda paham Anda punya kata-kata itu? Anda paham nggak? Anda punya kata-kata itu tadi itu. Hah? Anda tidak paham nggak? Oke, kamu cakap manusia yang mencipta mesin memproduksi kopi itu. Oke, sekarang saya cakapkan Allah mencipta manusia mencipta tulisan. Lalu bagaimana ini? Anda pikir, buka pikiran itu, jangan dibekukan. Manusia mencipta mesin mencipta bubuk kopi. Ya, sama kan? Allah mencipta manusia mencipta tulisan. Apakah sama atau tidak? Anda pikir baik-baik, jangan tutup pemikiran kamu itu. Oke? Anda sudah mengatakan seperti itu. Ya, saya akan berkata begini, jelas kan? Lalu poin apa yang Anda ingin dapatkan ketika Anda bertanya, apakah Allah menciptakan tulisan? Poin apa yang Anda ingin jajakan di situ? Saya sudah mengatakan kepada Anda, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan manusia kemudian itu membangkitkan kecemburuan para makhluk termasuk malaikat, termasuk iblis, sehingga mereka tidak mau sujud kepada makhluk bernama manusia itu. Karena manusia diberi kemampuan untuk berkarya, mencipta. Manusia menciptakan tulisan melalui upaya yang Allah berikan terhadap manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangankan tulisan, baja yang bertonton manusia bisa buat melayang di udara. Itulah hebatnya Allah menciptakan manusia itu. Kemudian Anda berputar-putar di situ. Padahal saya sudah jelaskan. Terkait dengan tulisan yang ada dalam kitab Anda, itu tulisan manusia, ciptaan manusia. Maka kalau dirubah, tidak ada masalah. Karena memang bukan karya Tuhan, bukan ciptaan Tuhan. Itu ciptaan manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Beda. Al-Quran tulisan, kitabmu juga tulisan. Al-Quran ada jaminan dari Allah. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, dan kemudian Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Sekarang kitab Anda yang dituliskan Markus, Paulus, dan seterusnya, ada jaminan dari Allah untuk menjaganya? Tidak ada. Kalau Al-Quran stempelnya jelas, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tidak ada dalam kitab lain. Allah tidak pernah menjamin. Malah kalau di kitab Anda itu diancam kemudian, ya, diwanti-wanti oleh penulisnya kemudian. Musa mengatakan, ya, sedangkan aku masih hidup, kalian sudah menunjukkan tegar tengkuk kalian. Banyak data di dalam kitab Anda yang mengatakan siapa yang menambah tulisan-tulisan di dalam kitab ini, siapa yang mengurangi tulisan-tulisan di dalam kitab ini akan mendapatkan murka dari Allah. Kalau di Al-Quran mana ada yang kayak begitu? Al-Quran malah menantang. Silakan Anda rubah, silakan Anda buat sebisa, silakan Anda buat tantangan kitab yang sama yang bisa menyamai dengan Al-Quran. Nggak ada itu. Allah menantang kemudian. Al-Quran menantang alam semesta ini untuk bisa Al-Quran itu dirubah. Tapi tidak ada yang mampu merubahnya. Kalau kitab Anda, jangan sampai ada yang menambah-nambah, jangan ada yang mengurangi. Artinya, tidak ada jaminan dari Allah terhadap kitab Anda. Makanya kitab Anda dirubah-rubah. Ya, semoga Anda sadar di situ. Ya, kembali kepada tema. Kita sekarang berbeda tema. Kemana Roh Kudus yang ada dalam diri Anda? Kok Anda bisa flu? Ayo, kok Anda bisa flu? Katanya ada Roh Kudus dalam diri Anda. Ayo, jawab itu. Aduh, yang cipta tulisan itu Musa. Oke, Anda paham? Jadi manusia yang mencipta tulisan, bukan Allah ya. Jadi Allah yang menyampaikan. Oke, begini. Jadi Yohanes, Paulus, Petrus, siapa lagi? Markus pun juga menulis kan.
Kan tulisan-tulisan itu berasal daripada firman. Jadi Yohanes, Matius itu, Matius lah saya bagi satu contoh. Matius itu siapa? Pengikut Yesus kan? Yesus itu siapa? Allah itu. Jadi apa-apa yang dia melihat Yesus buat, dia lakukan. Tulisan itu, apa yang Yesus sampaikan, dia akan tulis begitu. Dia akan tulis di situ. Bukan di tangan Musa saja yang menulis ayat-ayat itu. Sampai dari awal Alkitab itu sampai di perjanjian baru, sampai habis. Bukan Musa semua. Ya. Di manakah Allah berfirman itu, maka orang-orang itu yang menulisnya. Ya. Yohanes, Petrus, Matius kan? Sebagai contoh tadi kan, saya jelas lagi. Di hadapan dia itu adalah Allah itu. Apa yang Yesus cakap, dia tulis itu, dia tulis. Begitu. Jadi yang cipta tulisan itu adalah manusia, bukan Allah itu. Kenapa Yesus tidak tulis sendiri? Karena dia Allah. Kan? Benar kan? Kenapa Yesus tidak tulis? Karena dia Allah itu. Itulah jawabannya. Maka si Matius ada di dalam Alkitab itu, Matius yang tulis. Dia menyampaikan kepada seluruh manusia. Boleh paham di sini? Nenekmu kiper lah. Kalau kau katakan bahwa Musa menulis firman Allah, itu betul. Karena Allah yang menyatakan diri kepada Musa. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan Paulus, Markus, Lukas itu menulis juga firman Allah, nenekmu kiper lah. Ya. Di mana dikatakan di kitab Anda perjanjian baru itu Allah berfirman? Di mana? Ada. Tunjuk satu ayat kalau ada. Satu ayat aja. Kalau ada di dalam kitab Anda perjanjian baru Allah berfirman atau Tuhan berfirman, berarti kitab Anda betul firman Tuhan. Tapi tunjukkan satu ayat kalau ada. Anda tidak akan menemukan itu. Kenapa? Karena itu tulisan pengarang, berdasarkan hasil penyelidikan, bukan wahyu, bukan firman Allah. Kalau kemudian Anda mengatakan Yesus tidak menulis karena dia Allah itu sendiri, nenekmu kiper. Ya, berarti semua orang yang tidak menulis tapi mengatakan sesuatu itu Allah. Begitu. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan Al-Quran, dia tidak pernah menulis. Berarti Muhammad SAW itu Allah. Ya, belajar pakai otak gitu loh. Ya, mau lari kemanapun Anda tidak akan pernah bisa. Kenapa? Kan yang Anda ajarkan adalah ajaran pagan. Anda bertabrakan dengan kitab Anda sendiri. Di dalam Ulangan 4 nomor 2, ya, barang siapa yang menambahkan, barang siapa yang mengurangi. Ulangan 12 nomor 32 juga begitu. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Amsal 30 nomor 6 juga begitu. Belum lagi di Wahyu 22 nomor 18 nomor 19, barang siapa yang menambahkan perkataan-perkataan di dalam kitab ini. Kalau Al-Quran mah beda. Al-Quran itu justru menerangkan dirinya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami Allah yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Itu baru kitab suci. Lah kitab Anda dikenal sama Yesus aja kagak. Jangan legalitas dari Allah, jangan jaminan dari Allah. Jaminan dari Yesus ada nggak tentang karangan Lukas, karangan Paulus, karangan Markus, karangan orang yang dibilang Yohanes? Ada nggak? Nggak akan pernah bisa kamu temukan. Meskipun itu kumismu, ya, kumismu itu pindah di puting dadamu, itu nggak akan pernah bisa kau tunjukkan data itu, kecuali direvisi lagi. Nggak ada itu, kawan. Jadi saya ngajak kamu dialog ini supaya kamu itu tercerahkan, supaya kamu itu mendapatkan ilmu. Sekarang kembali ke pertanyaan saya. Kok kamu bisa sakit? Kemana Roh Kudus yang ada dalam dirimu? Oh benar lah nih kalau begini. Tidak ada benar gitu. Dengar penjelasan saya pertama di awal itu. Saya punya tajuk itu, siapa yang mencipta tulisan itu, manusia atau Allah? Lalu kamu sekarang macam mana? Kebingungan kan? Kebingungan. Lalu begini. Lalu disalahkan situ, lalu disalahkan di situ. Mana boleh begini? Kan jawabannya senang saja. Siapa mencipta tulisan itu? Manusia atau Allah? Ya manusia. Begitu, senang kan? Tapi kamu tidak mampu, tidak mau mengatakan, bukan manusia yang cipta tulisan,
tetap Allah yang mencipta tulisan. Lalu kamu punya mata, Anda menulis. Yang di dalam grup ini semua yang menep-nep, tekan-tekan itu tombol itu A, B, C itu kan, semua manusia bukan Allah itu, bosku. Jadi jawaban Anda di situ lalu ditampukkan ke arah lain, ke arah lain, ke arah lain, lalu disalahkan sampai kepada iblis. Kan bunyi di situ. Lalu sampai kepada iblis. Kenapa begini nih, bos? Saya belum ada cerita pasal tentang iblis. Saya belum cerita tentang iblis itu. Lalu kamu meronta-ronta gitu. Itu dasarnya. Kamu sudah meronta-ronta. Dan perkataan saya hanya cukup sekadar kicik-kicinan, tetapi susah dijawab. Ya. Begitu. Ya. Kamu saya cakap pintar ya. Bukan bodoh ya. Tetapi pintarnya itu Anda tidak dapat. Ya. Anda tidak dapat sesuatu itu. Orang yang temberang pasti tidak dihormat. Orang yang diam-diam pasti dihormat begitu. Beginilah perkataanku itu, bosku. Nah, jadi saya belum cakap tentang iblis nih ya. Nanti kita akan masuk di sana pelan-pelan gitu, bos. Dan terburu-buru ya. Sebab saya ini jenis yang fakta kebenaran, mencari kebenaran, fakta itu. Kita ambil di situ. Jangan terburu-buru. Ya. Jangan wah saya ini hebat. Banyak lagi orang yang lebih hebat daripada kita. Begitu. Banyak lagi manusia yang pintar daripada kita. Begitu. Ada sifat manusia ini seperti ini, maka dialah benar. Ya, jangan berfoya-foya macam ada satu orang Malaysia kan. Tapi dia soal dalam grup. Oh, berfoya-foya dia masuk grup. Saya begini lagi dia mengaku dia Kristen dahulu dia Kristen, lepas itu dia Maulad. Jadi orang Islam. Lalu apa yang dia buat? Dia poya-poya. Tapi akhirnya bertemu dengan saya. Akhirnya dia tidak bisa jawab. Akhirnya dia lari dari grupnya. Kenapa? Malu dia punya perkataan. Oh, banyak orang Islam melihat dong pandangan dia berkata itu. Orang yang Islaman dia pun tidak suka. Karena megah, hebat kononnya. Tetapi tidak sehebat seperti manusia yang tunduk, rendah diri, hati mulia, berdiam. Begitu, bosku. Nah, kamu masuk sekarang karena nama Zulkifli itu artinya meninggi kan, begitu kan? Tetapi saya ini adalah memberi fakta yang benar. Saya juga menguji. Begitu, bosku. Saya menguji itu. Orang-orang Malaysia yang ada satu orang Islam bukan? Malaysia punya orang dia Islam. Hari Jumat tuh. Wah, bukan main dia cakap main Islam, tetapi dia tidak bisa sembahyang. Saya tanya, kenapa kau tidak bisa sembahyang ini? Kok ada di dalam grup saya nih? Lalu apa? Dia berhenti. Lalu saya tarik sama dia. Saya tarik semula dia masuk dalam grup. Karena dia bukan bisa sembahyang kan? Saya nampak itu, saya tengok di dalam grup itu. Saya tarik dengan percakapan saya. Orang-orang ini sudah melihat dan bertahan dan ingin berdebat dengan saya. Ingin mau cakap dengan saya. Tetapi kita tengok dah. Apakah yang saya cakap hari ini, yang voice hari ini, dia akan masuk atau tidak? Nah, dia masuk. Ternyata kok gagal gitu. Saya bukan penyiasat. Fakta yang benar itu. Rupanya dia tidak bisa sembahyang hari Jumat itu. Dia tidak bisa sembahyang itu. Berdebat. Tapi dia buat apa sekarang? Dia mengaku dia Islam. Islam yang paling bersih gitu. Tapi dia tidak bisa sembahyang, macam mana itu, bos? Gitu kan? Jadi disitulah dia malu sendiri, dia malu lasah. Jadi mungkin dia live dalam grup ini. Nah, kalau dia masuk balik nanti dia akan bising-bising lagi gitu. Gitu kan, bos? Oke? Saya katakan samamu, siapa yang menciptakan tulisan? Saya membacakan apa samamu tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kamu tidak mendengarkan fian saya. Allah menciptakan manusia begitu sempurna, sehingga kesempurnaan manusia itulah kemudian dia mampu menulis. Ayo, saya katakan samamu, Allah tidak mungkin menjadi makhluk sehingga dia nuzul menulis di atas lembaran kertas, nggak mungkin.
Maka kemudian Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan, membuat makhluk lain itu cemburu. Tapi Anda tidak menyadari apa yang saya... Bukan tidak menyadari, Anda tidak bisa menangkap apa yang saya jabarkan. Kenapa? Jangankan menelaah dan mengerti penjabaran saya, memahami perkataan Yesus aja kagak bisa Anda itu. Gimana mau paham penjelasan saya? Saya sudah katakan, saya sudah bacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. Tapi Anda tidak ngerti. Ya, Allah menciptakan manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Apa itu? Tulisan. Tapi Anda tidak paham. Susah Anda memahami itu. Maka saya menerangkan lebih jauh kepada Anda, ya, bahwa tulisan-tulisan yang dituliskan oleh para nabi itu berdasarkan pewahyuan. Gitu loh. Jadi yang menulis manusia berkat potensi yang diberikan oleh Allah. Nah, tulisan manusia tidak semuanya firman Allah. Ada tulisan biasa yang dianggap firman Tuhan. Itulah kitab Anda. Tulisan Lukas yang bukan siapa-siapanya Yesus dianggap firman Tuhan. Tulisan Paulus yang tidak pernah bertemu dengan Yesus tapi dia adalah antikristus dianggap tulisan Tuhan. Di sinilah errornya Anda. Kalau Al-Quran itu mah beda. Al-Quran itu tulisan manusia, tapi Al-Quran itu dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Jaminan pencipta alam semesta terhadap Al-Quran itu nyata. Sekarang mana jaminan Allah kepada perjanjian baru? Jangan jaminan Allah deh, jaminan Yesus. Pernah nggak Yesus itu mengajarkan tentang Bible, khususnya Bible Lukas, Gospel Paulus, surah Paulus, Gospel Markus? Pernah nggak Yesus mengajarkan itu? Nggak pernah. Kenapa? Karena kitab Anda itu bukan wahyu Tuhan, itu karangan manusia murni. Sementara kitab Anda sendiri menerangkan, kitab yang Anda ambil dari agama lain, di situ diterangkan Ulangan 4 nomor 2, Ulangan 12 nomor 3, Amsal 30 nomor 6, kemudian Wahyu 22 nomor 18 nomor 9. Semua inti dari penyampaian itu adalah ancaman kepada orang-orang yang menambah perkataan-perkataan di dalam kitab mereka. Artinya indikasi penambahan dan pengurangan itu ada. Kalau Al-Quran silakan Anda tambah kalau Anda bisa, silakan Anda kurangi kalau Anda bisa. Nggak akan pernah bisa. Satu huruf Anda hilangkan dari Al-Quran, sedunia akan bergemuruh. Al-Quran telah dipalsukan. Coba. Satu huruf Anda tambahkan dalam Al-Quran, dunia akan bergemuruh bahwa ada Al-Quran dipalsukan. Satu titik dalam Al-Quran Anda rubah, maka dunia akan bergemuruh bahwa Al-Quran sudah ada yang menambahkan, ada yang mengurangi. Itulah wujud daripada pernyataan bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Mukjizat terbesar di atas muka bumi ini adalah Al-Quranul Karim. Anda nggak bisa bantah itu. Lah kalau kitab Anda, manusia yang menuliskan. Dan bukan wahyu Tuhan. Celaka 12 kali. Udah jatuh ketimpa tangga lagi, udah gitu patah sepatunya. Itulah Anda. Jadi Anda harus belajar. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kemana roh kudus Anda? Kok Anda bisa sakit? Oke, Saudara Yus, ya, karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya, yaitu sama halnya Anda menyembunyikan kebenaran bahwa roh kudus yang ada pada diri Anda itu sebenarnya itu hanya, ya, saya katakan mohon maaf, halusinasi aja. Karena sebenarnya konsep yang sebenarnya diajarkan Yesus itu bahwa Roh Kudus akan menyertai kalian semua, itu artinya ajaran dari Allah melalui seorang nabi itulah yang akan menyertai semua manusia yang berakal sehat. Ya, sosok nabi yang datang yang akan mengajarkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, yang menundukkan bangsa-bangsa tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan tentang apa yang diajarkan oleh Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Jadi konsep Ruhul Kudus ada pada diri orang-orang Kristen ini, itu tidak ada bukti ya. Antar pemuka-pemuka agama Anda saja bercerita tentang Yesus itu bertentangan dan ngotot-ngototan, ya. Saling mengkafir-kafirkan, saling membidat-bidatkan satu sama lain. Kemana Roh Kudus kalau memang Roh Kudus ada pada diri Anda masing-masing? Jadi saya ingatkan kepada Anda supaya Anda sadar bahwa konsep Roh Kudus ada pada diri Anda itu hanya halusinasi. Ya. Andai saja benar Tuhan ada pada diri Anda dalam arti kata esensi atau wujud Tuhan ada pada diri Anda berupa roh, maka Anda tidak perlu sekolah, Anda tidak perlu naik pesawat, Anda tidak perlu sakit. Kenapa? Lah, tubuh Anda menjadi bait Allah, coy. Ya, jadi tidak perlu itu ada. Kecuali kalau Anda menuhankan esensi yang bisa tidur, lagi lupa diri, atau lalai, atau pelupa.
Jangan sampai Tuhan Anda ketika ada dalam diri Anda kena flu karena Tuhan Anda lagi tidur. Ini saya bukan menghina, bukan menghujat, hanya mengedukasi Anda agar Anda itu tersadarkan bahwa Roh Kudus itu tidak seperti itu penggambarannya, baik menurut Yesus maupun menurut Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda punya Roh Kudus, maka tak mungkin Anda sakit. Oke? Belajar lagi ya supaya Anda itu bisa memahami kebenaran bahwa kebenaran itu hanya datang dari Allah, bukan dari pengarang-pengarang buku yang tidak jelas. Demikian, salam beda Tuhan.